Renungan Kefas Sabtu 3 Juni 2023. Di dalam perjanjian baru, Roh itu adalah bagian 2. Filipi pasal 1 ayat 19 berkata, "Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan suplai limpah lengkap dari Roh Yesus Kristus." Yohanes pasal 7 ayat 39 berkata, "Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang, ada karena Yesus belum dimuliakan." Di dalam perjanjian baru, kita dibawa melihat Allah adalah Roh Yesus Kristus, berbagian dalam kelahiran, kehidupan, dan penderitaan Yesus, dan kebangkitan dan penyaluran hayat Kristus untuk memiliki suplai limpah lengkap, supaya kaum beriman dapat diselamatkan dalam segala hal. Roh pemberi hayat memiliki kemampuan untuk memberi kita hayat. Adalah roh hayat berisi elemen hayat ilahi. Adalah Tuhan Roh Kristus yang pneumatik untuk transformasi kaum beriman secara metabolik ke dalam gambar Tuhan. Dari satu tingkat kemuliaan ke tingkat kemuliaan yang lebih tinggi. Melalui pembaruan pikiran untuk pertumbuhan dan pembangunan tubuh Kristus. Roh itu ada untuk mengurapi Kristus dan bergerak bersama Kristus. Tetapi pada saat itu, roh itu belum masuk ke dalam kaum beriman untuk mengalir seperti aliran-aliran air hidup. Dalam pengertian ini, roh itu belum ada. Yohanes 7 memberitahu kita bahwa roh itu belum ada. Karena waktu itu, Yesus belum dimuliakan dalam kebangkitannya. Kebangkitan adalah Yesus keluar dari cangkang keinsaniannya dan melepaskan hayat ilahi. Dan kebangkitan ini disebut pemuliaan. Sebelum Kristus dimuliakan, roh itu belum ada. Ketika Yohanes berkata, roh itu belum ada, yang dia maksud bahwa roh itu belum mengalir keluar dari kaum beriman seperti aliran-aliran air hidup. Tetapi roh itu ada untuk mengurapi Kristus dan pergerakan Kristus dalam ministrinya. Melalui dan dalam kebangkitannya, Kristus sebagai Adam yang terakhir menjadi roh pemberi hayat untuk masuk ke dalam kaum berimannya, untuk mengalir seperti aliran-aliran air hidup. Allah adalah roh dan kedua dari Allah Tritunggal, dalam daging menjadi roh pemberi hayat. Sebelum kebangkitan Kristus, Allah adalah roh tetapi bukan roh pemberi hayat. Sebelum kematian dan kebangkitan Kristus, Allah tidak memiliki jalan untuk masuk ke dalam manusia untuk menjadi hayat manusia. Antara manusia dan Allah ada sejumlah hal-hal negatif sebagai penghalang. Menurut perlambangan yang terlihat dalam Kejadian, jalan kepada Allah sebagai pohon hayat ditutup oleh permintaan akan kemuliaan Allah, kekudusan Allah, dan kebenaran Allah. Manusia yang jatuh, berdosa, dan najis sebenarnya tidak dapat mengambil pohon hayat untuk mengambil Allah masuk sebagai hayat, sampai kematian Kristus memenuhi permintaan-permintaan ini. Terang hari ini,
Allah mau melalui proses untuk menjangkau kita dan melihat kenikmatan kita. Poin doa, berdoa agar Tuhan kiranya memberikan kurnia kepada kita, agar kita dapat menjadi orang-orang yang menikmati Allah dan mengapresiasi Allah yang mau melalui proses untuk menjadi kenikmatan kita.